Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cara mengenal watak asli seseorang. Suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Umar, "Sesungguhnya si fulan itu orangnya baik." Umar berkata, "Apakah kamu pernah bersafar bersamanya?" Lelaki itu menjawab, "Belum pernah." Umar bertanya lagi, "Apakah kamu pernah bermuamalah dengannya?" Lelaki itu menjawab, "Belum pernah." Umar kembali bertanya, "Apakah kamu pernah memberinya amanah?" Lelaki itu menjawab, "Belum pernah." Maka setelah itu Umar berkata, "Kalau begitu kamu tidak punya ilmu tentangnya. Barangkali kamu hanya melihat dia sholat di masjid." Mengapa Umar mempertanyakan 3 perkara ini? Karena dengan safar, kita dapat mengetahui karakter dan watak seseorang sesungguhnya. Safar adalah bagian dari azab, capek dan melelahkan. Di saat itu akan tampak watak asli seseorang. Dengan muamalah seperti jual beli dan lainnya, kita dapat mengetahui akhlak seseorang. Dan dengan memberi amanah, kita dapat mengetahui kadar amanah dan agama seseorang. Sungguh, pertanyaan yang cerdas, yang menunjukkan kepada pengalaman dan keilmuan. Kisah Umar bin Khattab dengan seorang lelaki tua. Pada suatu malam, saat umat muslim di bawah pemerintahan Khalifah Umar, diketahui beliau kerap jalan kaki mengelilingi kota. Hingga satu ketika, beliau lewat di depan pintu rumah rakyatnya. Di depan rumah itu, terlihat seorang tua tunanetra. Melihat orang tua itu, Umar pun segera datang menghampiri dan menyentuh lengan kakek dari belakang. Khalifah Umar pun bertanya, "Dari agama apa engkau berasal?" Lalu kakek itu pun menjawab, "Yahudi." "Apa yang membuatmu kemari?" tanya Khalifah Umar. "Aku ingin mendapat bagian dari pajak. Usia tua menyambutku dan aku pun membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup." Mendengar jawaban itu, Umar pun segera membawa pengemis itu ke rumahnya dan memberikan segala yang dibutuhkan. Masih dirasa kurang, Umar pun memanggil penjaga Baitul Mal agar membagikan santunan kepada orang tua itu. Umar pun berkata kepada penjaga Baitul Mal, "Lihat kakek tua ini. Beri ia bagian dari Baitul Mal. Demi Allah, kita belum memenuhi apa yang menjadi haknya. Kita sama saja memakan uang pajak yang diberikannya pada saat muda dan malah menelantarkan dikala ia tua." Itulah kisah Umar bin Khattab yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan. Dalam kisah tersebut, umat muslim diajak untuk bersikap menjadi pemimpin yang selalu peduli dengan nasib umatnya. Selain itu, Umar juga mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin yang adil tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan budaya. Umar dan ibu pemasak batu. Suatu waktu, seperti hari-hari biasanya, Umar bin Khattab mengajak sahabatnya Aslam untuk melakukan patroli di desa terpencil di dekat Madinah. Tiba-tiba Umar menghentikan langkah kakinya, tatkala ia mendengar suara anak kecil sedang menangis di sebuah rumah yang tidak terawat. Kemudian Umar bin Khattab dan sahabatnya mendekati rumah tersebut. Setelah mengucapkan salam, Umar masuk dan melihat seorang ibu sedang memasak. Dengan kehati-hatian, Umar bertanya kepada wanita itu, "Siapa yang menangis di dalam kamar?" Tanpa mengalihkan dari bejana tempat ia masak, wanita tersebut menjawab ketus, "Anakku." Umar masih mendengar tangisan anak itu, kemudian menanyakan kembali pada sang ibu, "Mengapa anakmu menangis? Apakah dia sakit?" Ibu pun menggelengkan kepalanya, "Tidak, mereka lapar." Mendengar penuturan sang ibu membuat Umar sedih. Ia tak menyangka bahwa ada rakyatnya yang sengsara karena kelaparan. Sedari tadi ibu itu hanya berdiri dan menunggu masakan tersebut, hingga membuat Umar bertanya, "Sedang masak apa?" "Kau lihat saja sendiri," sambil menunjukkan batu yang dimasaknya, jawabnya ketus. Kemudian sang ibu itu mencela Umar bin Khattab tanpa tahu lelaki yang ada di dekatnya adalah pemimpinnya. Sungguh zalim Umar, ia tidak memperhatikan rakyat miskin seperti kami. Aku adalah janda miskin yang tidak bisa memberi anak-anakku makan.
hingga aku menyuruh anak-anakku berpuasa, berharap ada rezeki yang datang saat sore tiba, namun kenyataannya tidak ada. Anak-anakku harus menanggung lapar, ingin tidur pun tidak bisa, kata wanita itu. Mendengar celaan itu, Sang Umar sedih karena merasa bersalah kepada wanita janda miskin tersebut. Ia langsung pamit kepada ibu. Umar serta Aslam buru-buru kembali ke Madinah dan langsung masuk ke Baitul Mal. Di dalam Baitul Mal, Umar mengambil sekarung gandum beserta bahan makanan lain, yang akan ia berikan kepada ibu pemasak batu itu. Tanpa memperdulikan rasa lelahnya, Umar bin Khattab tidak segan untuk mengangkat karung gandum itu sendiri. Dengan kondisi yang berat, Umar dan Aslam pun mengantarkan gandum kepada ibu yang tengah kelaparan. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab dibantu Aslam langsung memasukkan beberapa makanan untuk dihidangkan kepada ibu dan anak yang nangis tadi. Setelah memastikan keluarga itu tidak kelaparan lagi, Umar pun pamit. Namun pada waktu itu, Umar meminta ibu tadi untuk menemui dirinya keesokan harinya. Esok hari, datanglah sang ibu kemarin kepada Khalifah Umar. Sang ibu pun kaget ternyata orang yang telah membantunya adalah Umar bin Khattab. Sang ibu menyesal karena telah mencela Khalifah dengan perkataannya. Namun Umar hanya menggeleng lalu meminta maaf dan berterima kasih kepada ibu tersebut, karena sudah mengingatkan dirinya sebagai pemimpin. Ibu tidak bersalah, maafkan aku karena sudah membiarkan keluarga ibu kelaparan di wilayah kepemerintahanku. Kisah Umar dan anak gembala. Abdullah bin Dinar menceritakan, suatu hari dirinya menemani Khalifah Umar bin Khattab dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Belum sampai tujuan, keduanya lantas beristirahat di dekat padang rumput. Mereka lantas berpapasan dengan seorang anak gembala. Sang Amirul Mukminin berkata, "Aku ingin menguji kejujuran gembala itu. Apakah ia amanah dalam pekerjaannya ataukah tidak?" Umar lantas berjalan mendekati si anak gembala, Ibnu Dinar pun mengikutinya. "Wahai anak gembala," kata Umar, "bagaimana kalau engkau menjual kepadaku seekor anak kambing dari ternak ini? Aku bukan pemiliknya, aku hanya seorang budak." "Tuankulah yang mempunyai kambing-kambing ini," jawab si gembala. Umar berkata lagi, "Kalau begitu, bilang saja nanti kepada tuanmu, anak kambing itu berkurang satu karena dimakan serigala." Si bocah diam sejenak. Ia lama menatap wajah Amirul Mukminin, seperti keheranan. Ia lalu berkata, "Jika Anda menyuruh saya berbohong, fa'aina Allah, atau yang artinya, di mana Allah?" Maksudnya, anak ini mengingatkan pria dewasa yang ditemuinya itu. Sesungguhnya Allah Maha melihat. "Mungkin tuanku tidak melihat, tetapi bagaimana dengan Allah?" tutur dia lagi. Ibnu Dinar menceritakan, begitu mendengar perkataan itu sang khalifah pun tampak takjub. Umar adalah seorang khalifah, pemimpin umat yang sangat berwibawa lagi ditakuti, dan tak pernah gentar menghadapi musuh. Akan tetapi, menghadapi anak gembala itu beliau gemetar. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya, persendian-persendian tulangnya terasa lemah. Lantas, Umar menangis karena memahami makna tauhid dari kalimat itu. Kalimat yang mengingatkannya pada keagungan Allah, sekaligus tanggung jawabnya kelak di hari kiamat sebagai seorang pemimpin. Umar kemudian menemui majikan si anak gembala itu. Akhirnya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjulukan Al-Faruq itu membeli lalu membebaskan si bocah dari status budak, dengan kalimat fa'aina Allah, telah kumerdekakan kamu dari perbudakan dan dengan kalimat itu pula insya Allah kamu akan merdeka di akhirat kelak. Demikianlah, sikap amanah anak kecil tadi membebaskannya dari belenggu perbudakan sekaligus memberi pelajaran hikmah bagi sang pemimpin. Umar dan anak penjual susu. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang sering melakukan kunjungan ke rakyatnya, tanpa diketahui oleh rakyatnya sendiri. Suatu ketika, pada malam hari, Umar yang sedang berkeliling mengontrol suasana dan kondisi rakyatnya di malam yang gelap dan sepi, di balik tembok suatu rumah,
Umar mendengar seorang wanita sedang berbicara kepada anak perempuannya. Mereka berdebat tentang persoalan susu yang dicampur oleh air. "Tidak boleh susu dicampur dengan air," kata si anak perempuan. Wanita penjual susu itu berkata, "Sudahlah anakku, cepat campurkan susu itu dengan air. Kamu di tempat yang aman, Umar tidak akan tahu apa yang kamu lakukan." Tidak ada yang melaporkan itu kepada Umar. Mendengar perkataan ibunya, gadis itu berkata, "Ibu, walaupun Umar bin Khattab tidak mengetahuinya, tapi demi Allah saya sangat menghormati dan patuh kepada Umar, baik di hadapan orang banyak maupun di belakangnya." Keesokan harinya, setelah bangun pagi, Umar berkata kepada Ashim, anaknya, "Ashim, pergilah ke suatu tempat di daerah ini. Engkau akan bertemu dengan seorang gadis. Kalau dia tidak sibuk bekerja, maka persuntinglah dia menjadi istrimu. Semoga Allah memberimu keturunan darinya," kata Umar. Firasat Umar manjur dan tepat. Ternyata benar. Akhirnya putranya itu mempersunting anak perempuan dari wanita penjual susu itu. Mereka diberi anugerah keturunan yang soleh. Istri Ashim melahirkan anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Hasil dari pernikahan ini akhirnya melahirkan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai seorang khalifah yang adil. Begitulah sebagian kecil dari kisah-kisah teladan dan inspiratif Umar bin Khattab. Salampedia akan membahas lebih dalam lagi tentang sepak terjang Umar bin Khattab di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like and share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa berbagi kisah Islami dengan keluarga dan sahabat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.